Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita bernyanyi. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari kitab 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus mengatakan kepada kita bahwa kasih itu lebih baik daripada segala karunia-karunia. Karunia-karunia yang dimaksud adalah yang pertama, nubuat. Nubuat adalah kemampuan untuk mengatakan hal-hal yang akan datang dan juga kemampuan menafsirkan ayat Alkitab melalui pengilhaman langsung. Yang kedua, bahasa roh. Bahasa roh atau karunia roh adalah kuasa mujizat untuk berbicara dalam bahasa lain tanpa harus mempelajarinya terlebih dahulu. Yang ketiga, pengetahuan. Pengetahuan akan lenyap. Tidak berarti bahwa orang-orang kudus tidak memiliki pengetahuan, sebab kesempurnaan orang kudus justru mempunyai pengetahuan-pengetahuan. Sebab alangkah malangnya kebahagiaan itu bila tidak ada pengetahuan sama sekali. Karena itu pengetahuan yang dimaksud di sini adalah pengetahuan yang diperoleh tidak dengan cara yang lazim, yaitu pengetahuan tentang suatu rahasia yang diberitahukan secara ajaib. Karena itulah dikatakan dalam firman Tuhan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Di mana jemaat Korintus suka menyombong-nyombongkan diri. Mereka memamerkan karunia-karunia rohani diri sendiri dengan merendahkan karunia orang lain. Mereka suka bersaing-saingan atau bahkan suka bertikai rohani. Suasana demikian tentu tidak membangun keutuhan, melainkan menimbulkan perpecahan sampai mengabaikan sama sekali dan nyaris memadamkan kasih. Karena itu Rasul Paulus menjelaskan karunia-karunia adalah pemberian Roh Kudus yang berfungsi untuk memperlengkapi dan menunjang pelayanan, supaya anak-anak Tuhan dapat melayani lebih efektif dan efisien.
Itulah sebabnya karunia diberikan kepada orang tertentu untuk tugas tertentu. Bila tugas tertentu sudah selesai, maka karunia pun ditarik kembali. Tetapi tidak demikian dengan kasih. Kasih adalah karakter yang ditanamkan dan harus ditumbuhkan. Karena itu kasih harus menjadi bagian tidak terpisahkan dalam hidup anak-anak Tuhan. Karena itu Rasul Paulus berkata, alangkah unggulnya kasih itu. Karena kasih adalah anugerah yang tetap ada dan tidak pernah terputus, berlangsung terus sampai kekekalan. Sebaliknya, karunia-karunia itu hanya diperlukan untuk membangun iman jemaat di atas muka bumi ini dan hanya berlangsung sementara saja, tidak terus berlanjut, hanya selama jemaat masih berada di dalam dunia ini. Di sini Rasul Paulus mempertentangkan anugerah kasih dan karunia-karunia ilahi lainnya. Dan anugerah kasih itu jauh lebih berharga karena lebih tahan lama dan akan tetap abadi. Ketika semua karunia yang lain itu sudah tidak ada lagi, karunia kasih itu akan dibawa sampai ke sorga. Sementara yang lain itu tidak mendapat tempat di sana karena sudah tidak berguna lagi. Bahkan ada dikatakan juga bahwa pengetahuan kita yang biasa juga akan berhenti. Karena pengetahuan itu pun akan disempurnakan di sorga. Sama seperti cahaya pelita akan menjadi suram sepenuhnya oleh matahari yang bersinar cerah. Demikianlah firman Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Oh, hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat.